setelah itu juga bisa dipertimbangkan ya, bahwa istilah-istilah Islami yang ada di dalam Bible juga harus ditarik atau diganti atau dihapus atau diganti dengan istilah yang Kristiani gitu. Contoh misalnya kata yang tulisan ALLAH, Allah, yang dimana di dalam Bible digunakan sebagai generic name, sedangkan di dalam Islam itu adalah nama daripada Tuhan kami, itu juga seharusnya diganti, jangan pakai Allah gitu. Ditinjau dari perspektif bahasa, terdapat dua pendapat dari kalangan ulama mengenai hal ini. Yang pertama, kata Allah merupakan kata yang tidak memiliki asal kata. Kedua, kata Allah merupakan kata yang memiliki asal kata atau turunan. Betul, keduanya berpendapat bahwa kata Allah adalah merupakan nama dari sesembahan umat Islam. Akan tetapi, terjadi perbedaan pandangan terkait memiliki kata turunan atau tidak. Untuk itu, mari kita bahas poin 1 dan kedua. Ulama ahli telah membahas asal-usul kata Allah. Pembahasan ini terkait tinjauan bahasa kata Allah, bukan membahas asal zat Allah. Semoga tidak rancu. Pendapat pertama, bahwa kata Allah adalah kata murtajal atau kata jamid, atau kata yang tidak memiliki kata asal, seperti kata sungai atau kata jalan. Kita tidak mengatakan kata sungai berasal dari kata sung dan ngai. Berbeda dengan kata perbuatan, yang ini berasal dari kata dasar buat atau kata kekuasaan, di mana berasal dari kata kuasa. Karena kata Allah tidak memiliki asal-usul, maka tidak perlu dicari kata dasarnya dan tidak boleh dihilangkan alif dan lam yang ada di depan kata Allah. Ini merupakan pendapat dari Ibnul Arabi, Abul Qasim As-Suhaili, dan Ar-Razi. Banyak di kalangan ahli usul dan merupakan salah satu pendapat Sibawayh. Mereka beralasan nama Allah tidak memiliki kata asal karena jika memiliki kata dasar, berarti kata ini turunan. Sementara nama Allah itu Qadim, ada sejak awal. Sementara sesuatu yang Qadim tidak memiliki asal. Pendapat kedua, kata Allah adalah kata musitah atau kata turunan yang memiliki kata dasar. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah, yaitu di dalam surah Al-An'am ayat ketiga. Dialah Allah di langit dan di bumi. Ayat ini menegaskan bahwa kata Allah adalah kata sifat bagi sang pencipta. Kata Allah harus ditarik pada asal katanya, yaitu Al-Ilah atau sang Tuhan yang disembah. Sehingga bisa kita terjemahkan menurut surah Al-An'am ayat 3, Dialah sang Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Jika kita pahami bahwa kata ini tidak memiliki kata asal, terjemahannya akan menjadi rancu. Dialah Allah di langit dan di bumi. Padahal kita tahu bahwa Allah tidak berada di bumi. Ibnul Qayyim mengatakan, karena itulah pendapat yang benar bahwa kata Allah berasal dari kata Al-Ilah, sang Tuhan yang disembah. Yang ini merupakan pendapat Sibawayh dan mayoritas pengikutnya, kecuali sebagian kecil yang tidak sepakat dengannya, dan bahwa nama Allah Ta'ala adalah nama yang menggabungkan semua makna dari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Di dalam Encyclopedia of Islam karangan Juan F. Campo, kata Allah pun di dalam Arabik berasal dari kata Al-Ilah, yang di dalam Quran sendiri disebut sebanyak 2.700 kali, yang berarti God atau sesembahan. Di dalam kekristenan timur ditemukan beberapa banyak inskripsi yang di dalamnya terdapat kata Allah yang digunakan oleh khususnya kekristenan timur. Salah satunya adalah inskripsi Zabat, berasal dari abad ke-6, tepatnya di tahun 512 Masehi. Ini adalah tanggal sebelum Baginda Muhammad lahir. Tempat penemuannya adalah sebuah desa bernama Zabat yang terletak di wilayah Aleppo, Syria Tenggara.
Secara keseluruhan, inskripsi ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arabik. Pada baris yang paling bawah yang bagian depannya terpotong, kalimat yang tertulis adalah dalam bahasa Arab. Akan tetapi huruf yang dipakai sepertinya mirip atau memakai huruf Aramaik. Di tengah-tengahnya bisa kita lihat tanda salib. Ini menunjukkan bahwa memang di kalangan kekristenan Arab sudah mengenal kata al-ilah secara umum. Sini membuktikan bahwa kata Allah itu bukan milik orang Islam. Bahasa itu sifatnya netral. Bahasa itu tidak punya namanya hak paten. Kekristenan di Arab itu lebih dulu ada sebelum Muhammad. Jadi kita tidak perlu berdebat tentang hal itu. Bahwa bahasa Arab lebih dulu orang Kristen menggunakan dibanding baginda Muhammad. Sensitivitas seperti ini yang harus kita putus. Bagimu ya Allah itu nama, bagi kami bukan. Bagi orang khususnya di kekristenan Arab, tentang terjemahan di LAI itu menggunakan kata Allah, itu bukan berarti Allah yang ada di kitab kamu. Dan lagi pula huruf yang ada dipergunakan di LAI itu adalah huruf Latin. Huruf A, L, L, A, H, bukan alif, lam, lam, H, bukan kan? Kecuali di dalam LAI digunakan Allah, alif, lam, lam, H. Nah, fine. Itu kalian boleh klaim itu milik kalian. Karena memang sebenarnya kata kekristenan di Arab pun tidak memahami kata Allah itu dari kata alif, lam, lam, H, tapi al-ilah. Nah, itu boleh kalian tuntut. Oh, itu milik kami, itu lebih masuk akal. Tetapi kata yang ada di dalam LAI pun menggunakan huruf Latin. Huruf Latin bukan punya orang Arab, Pak. Huruf Latin yang kita gunakan A, L, L, A, H. Itu kenapa Muslim sepintar apapun menurut kalian, sepintar apapun, se-scholarship apapun di Indonesia ini yang menurut kalian adalah bagus, paling top, itu nggak akan bisa menghilangkan kata Allah di dalam LAI. Kenapa? Ya nggak ada kompetensinya. Makanya Menahem Ali sampai ngomong di Malaysia, teriak-teriak, hapus huruf Allah di dalam LAI. Lu ngapain? Sudah ada kok usaha untuk menghapuskan itu di dalam pengadilan, sudah ada dari sejak tahun 90-an. Dan itu ironisnya dilakukan oleh gereja dalam tanda kutip gereja orang keisraelan yang alergi dengan kata Allah. Berhasil nggak? No, nggak berhasil juga. Loh, kalian mesti legowo dong. Kalau mau fight argumen, ya ayo fight. Lakukan lagi, sue. Buktikan itu milik kalian. Nah, saya mohon seperti Don Ditan, Zuma dan yang lain-lain, apalagi Zuma pernah ngomong, saya akan berhenti berdebat kalau orang Kristen menghapus kata Allah. Pak, kekristenan itu dengan Islam berdebat jauh sebelum LAI ada. Kecuali kamu bisa membuktikan di zaman Muhammad kata Allah dengan di LAI sudah terjadi perdebatan. Lo nggak perlu nunggu LAI ada dulu. Sebelum LAI ada memang udah berdebat kita. Jadi ngapain berhenti berdebat? Debat terus, debat. Lo Islam itu memang harus berdebat. An-Nahl ayat 125. Berdebatlah dengan cara yang baik, kan gitu. Caranya aja yang mesti baik. Tapi berdebat boleh nggak? Bukan boleh, disuruh. Bukan cuman boleh, disuruh. Islam itu disuruh berdebat. Jadi maksudku, kita jangan terlalu norak. Itu saya mengajak ke teman-teman polemikus muslim ya, jangan terlalu norak. Iya, kami itu muak mendengar ocehan kalian dengan kata Allah. Seakan-akan itu Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali kok Allah itu kan disebutnya Bapa. 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kami hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Memang Allah kamu Bapa? Kan bukan, kan sudah dijelaskan baik secara historis maupun secara teologis, kan sudah dijelaskan Allah itu Bapa, Elohim itu ya Bapa. Lo kan Allah Subhanahu wa taala bukan Bapa.